Sikap Umar bin Khattab pada Fathu Mekah, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Niatan umroh Rasulullah dan para sahabatnya harus terhenti di kawasan Hudaybiyah. Setelah melalui diplomasi, dirumuskan perjanjian, dan mulai efektif dilaksanakan seketika itu juga, Rasulullah pun membawa para sahabatnya kembali ke Madinah. Pada perkembangannya, perjanjian Hudaybiyah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Secara sepihak, kaum musyrikin Mekah dengan sengaja melanggar butir-butir yang telah disepakati. Akibatnya, Madinah pun mulai merespon pelanggaran tersebut. Kaum musyrikin Mekah ciut nyalinya jika Madinah melakukan pembalasan. Bagaimanapun, meskipun unggul dalam jumlah, musyrikin Mekah kalah dalam militansi. Musyrikin Mekah mencoba melakukan negosiasi dengan mengirimkan tokoh mereka, Abu Sufyan, pembesar Quraisy yang sebenarnya masih mertua Rasulullah itu, mencoba berbagai diplomasi. Rasulullah sendiri memiliki istri yang bernama Romlah binti Abu Sufyan, atau yang juga dikenal sebagai Ummu Habibah. Berbagai upaya diplomasi itu gagal. Beberapa sahabat yang ditemuinya menolak membantu tokoh Quraisy tersebut. Abu Sufyan sempat menemui Umar bin Khattab, namun hanya jawaban pedas yang didapatnya. Akukah yang engkau harapkan menjadi perantara antara kalian dengan Rasulullah? Demi Allah, kalau aku tidak memiliki kecuali sebutir debu, niscaya aku akan melawan kalian. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Abu Sufyan. Dia hanya bisa melihat ribuan umat Islam telah bersiap di Madinah dengan persenjataan yang lengkap menuju Mekah. Ketika persiapan umat Islam di Madinah telah matang, tiba-tiba seseorang mengirimkan surat pemberitahuan pergerakan ribuan umat Islam ke Mekah. Orang itu bernama Hathib bin Abi Balta'ah. Dia menuliskan surat itu dan mengirimkannya melalui seorang perempuan bernama Saroh. Sebelum pembawa surat itu mencapai Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu Nabi Muhammad tentang hal tersebut. Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya, termasuk Umar bin Khattab, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menangkap Saroh. Penangkapan itu berhasil di kawasan Raudhah Koh, berjarak 20 km di luar Madinah. Hatib bin Abi Balta'ah segera dihadapkan pada sidang penyelidikan di depan Nabi Muhammad. Ketika ditanya Rasulullah tentang maksud dia mengirim surat pemberitahuan ke Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah berkata, "Ya Rasulullah, jangan terburu-buru terhadapku. Sungguh aku adalah orang yang memiliki hubungan erat dengan Quraisy. Aku adalah sekutu mereka, tetapi tidak termasuk golongan mereka. Orang-orang muhajirin yang bersamamu memiliki kerabat di Mekah yang akan menjaga keluarga dan harta mereka. Meskipun aku tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, namun aku ingin menjalin hubungan baik dengan mereka untuk menjaga kerabatku. Aku tidak melakukan itu karena khawatir akan murtad dari agamaku. Aku juga tidak rela pada kekafiran setelah aku masuk Islam." Mendengar jawaban Hatib, Rasulullah berkata, "Dia telah berkata jujur." Berbeda dengan sikap Rasulullah, Umar bin Khattab justru berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku memenggal kepala orang munafik ini." Rasulullah pun mencegah keinginan Umar. "Dia terlibat dalam pertempuran Badar, wahai Umar. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jasa mereka yang terlibat perang Badar. Allah telah berfirman, lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan karena aku telah mengampunimu." Mendengar sabda Rasulullah, Umar bin Khattab seketika menangis. Dan pada saat yang bersamaan, turunlah firman Allah, Surah Al-Mumtahanah ayat pertama. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." Umat Islam Madinah yang berkekuatan 10.000 personil itu pun berangkat menuju Mekah. Rasulullah sempat singgah sebentar di kawasan Mar Az-Zaron. Abu Sufyan pun mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah.
Abbas menyarankan kepada Abu Sufyan agar meminta perlindungan kepada Rasulullah. Abu Sufyan menerima saran itu dan dengan diantar Abbas, dia menemui Rasulullah. Sebelum bertemu Rasulullah, Abu Sufyan dan Abbas sempat bertemu Umar bin Khattab. Melihat kedatangan Abu Sufyan, Umar berkata, "Ternyata Abu Sufyan musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami menguasaimu tanpa akad dan perjanjian." Kemudian Umar bin Khattab mengantar mereka berdua menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Umar berkata, "Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membuat engkau menguasainya tanpa akad dan perjanjian. Biarkan aku memenggal lehernya." Mendengar perkataan Umar bin Khattab, Abbas langsung menyela. "Ya Rasulullah, aku telah memberinya ijarah." Umar bin Khattab begitu bersikeras terhadap keinginannya, meskipun Abbas telah memberi Abu Sufyan ijarah atau jaminan keamanan. Abbas kemudian berkata kepada Umar, "Sabarlah dahulu wahai Umar. Seandainya dia berasal dari Bani Adi, aku tidak akan mengatakan hal ini. Akan tetapi, engkau sudah tahu bahwa ia adalah salah seorang dari Bani Abdi Manaf." Umar bin Khattab segera menjawab perkataan Al-Abbas. "Sabar dulu, hai Abbas. Demi Allah, keislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman Khattab seandainya dia masuk Islam. Pastinya aku tahu keislamanmu lebih disukai Rasulullah daripada keislaman Khattab seandainya dia masuk Islam." Rasulullah pun menengahi perdebatan Umar bin Khattab dan pamannya. Beliau berkata kepada Abbas, Pergilah engkau dengan dia ke hewan tungganganmu, wahai Abbas. Jika pagi telah tiba, bawalah ia kepadaku. Perdebatan Umar bin Khattab dan Abbas menunjukkan bagaimana sikap Al-Faruq melihat musuh Allah ketika bersembunyi di balik punggung paman Rasulullah. Umar bin Khattab ingin sekali memenggal musuh Allah, berlandaskan jihad di jalannya, dan sekaligus ingin mendekatkan diri kepada Allah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki kebaikan dari Abu Sufyan, sehingga membukakan pintu hatinya untuk menerima Islam. Sementara itu, proses pembebasan Mekah berlangsung dengan lancar. Hanya terjadi sedikit konflik ketika pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid dihadang sekelompok kaum musyrikin dalam jumlah kecil. Selain itu, tidak ada pertumpahan darah yang berarti. Dalam tradisi bangsa-bangsa klasik lainnya, menaklukkan sebuah kota berarti pembantaian massal dan penjarahan harta benda. Hal yang tidak terjadi pada pembebasan kota Mekah atau yang dikenal sebagai Fathu Mekah. Rasulullah memberikan rasa aman bagi para penduduk Mekah dan mereka pun akhirnya berbondong-bondong menjadi pengikut sang utusan Allah. Beberapa saat setelah Fathu Mekah, umat Islam dihadapkan pada pertempuran di kawasan Hunain. Pasukan musyrik menyerang secara tiba-tiba dan membuat barisan pasukan Muslim kocar-kacir. Melihat situasi itu, Rasulullah berkata, Di mana orang-orang? Kemarilah. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Saat itu, beberapa sahabat yang masih mengawal Rasulullah adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abu Muttalib, dan anaknya, Abu Sufyan dan anaknya, serta Rabi'ah bin Al-Harits. Pada pertempuran di Hunain tersebut, Abu Qatadah menyampaikan sikap Umar bin Khattab. Setelah bertemu dengan Umar bin Khattab, Abu Qatadah bertanya, "Bagaimana keadaan orang-orang?" Umar bin Khattab pun menjawab, "Ini sudah menjadi takdir Allah." Pada pertempuran di kawasan Hunain ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surah At-Taubah ayat ke-25. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Allah telah mengampuni kaum muslim karena sifat congkak dan hampir saja kekalahan menimpa mereka. Allah menolong para kekasihnya setelah mereka kembali kepada Rasulullah. Allah menurunkan kemenangan kepada pasukannya. Hal ini terekam dalam firman Allah surah At-Taubah ayat ke-26. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.
Dari pertempuran di Hunain, Rasulullah selanjutnya membawa pasukannya kembali ke Madinah. Sesampainya di kawasan Ji'ronah, Rasulullah mengambil perak dari pakaian Bilal dan membagikannya kepada orang-orang. Melihat hal tersebut, seorang pria datang dan berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, berlakulah adil." Rasulullah pun menjawab, Celaka kamu. Siapakah lagi yang berlaku adil jika aku tidak adil? Sungguh, aku akan rugi jika tidak berlaku adil. Umar bin Khattab yang berada di dekat Rasulullah pun berkata, Biarkan aku membunuh orang munafik ini, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, Aku berlindung kepada Allah jika orang-orang berkata bahwa aku membunuh sahabatku. Sikap Umar bin Khattab bukanlah karena sikapnya yang kasar dan pemarah, namun lebih pada bagaimana melindungi kehormatan Nabi dan risalah Rasulullah. Inilah sikap luhur Umar Al-Faruq, sangat tidak sabar jika ada yang menghina kenabian dan risalah Rasulullah. Saat masih berada di Ji'ronah, dikisahkan bahwa Umar bin Khattab memenuhi permintaan salah seorang sahabat, yaitu Ya'la bin Umayyah At-Tarmimi, untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun firman Allah kepadanya. Saat itu, Ya'la berkata kepada Umar, Aku berharap bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan wahyu kepadanya. Beberapa waktu kemudian, ketika masih di Ji'ronah, datanglah seorang badui yang memakai jubah berlumuran minyak wangi dan berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang orang yang melakukan ihram untuk umrah dengan mengenakan jubah yang berlumuran minyak wangi? Umar memberi isyarat kepada Ya'la untuk mendekat. Tiba-tiba, wajah Rasulullah menjadi kemerahan dan mendengkur sesaat. Setelah itu wajahnya berseri-seri kembali. Rasulullah berkata, Di mana tadi orang yang bertanya kepadaku tentang umrah? Pria badui itu segera dibawa ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata, Minyak wangi yang melekat pada tubuhmu hendaknya kau basuh 3 kali, dan lepaslah jubah yang engkau kenakan. Lakukanlah umrahmu sebagaimana yang engkau lakukan pada hajimu. Peristiwa penting lainnya yang terjadi setelah Fathu Mekah adalah Ghazwah Tabuk. Pada ekspedisi militer ke pinggiran Syam itu, Umar bin Khattab berpartisipasi dengan menyumbangkan setengah hartanya. Ekspedisi militer ke Tabuk terbilang sangat berat dan pasukan Muslim sempat mengalami kelaparan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada saat perang Tabuk, orang-orang mengalami kelaparan. Mereka kemudian berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan, kami akan menyembelih unta-unta kami, sehingga kami bisa makan dan memakai minyaknya. Rasulullah kemudian mengizinkannya. Namun, saat itu Umar bin Khattab datang dan berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan, maka tunggangan kita akan menjadi sedikit. Akan tetapi, serulah mereka untuk mengumpulkan bekal-bekal mereka yang lebih, lalu doakanlah mereka supaya mendapat berkah. Semoga Allah memberikan berkah dalam hal itu. Rasulullah kemudian lebih memilih pendapat Umar bin Khattab. Selanjutnya, Rasulullah meminta sebuah permadani kulit dan menghamparkannya. Beliau kemudian menyeru para sahabat untuk mengumpulkan bekal di hamparan permadani tersebut. Bekal yang berhasil dikumpulkan hanya sedikit. Rasulullah pun berdoa kepada Allah semoga makanan itu berkah. Selesai berdoa, Rasulullah berkata, Ambillah dan letakkanlah pada wadah-wadah kalian. Para sahabat mengambilnya dan meletakkannya pada wadah-wadah, sehingga setiap tenda tidak tertinggal satu wadah pun yang tidak mereka isi. Seluruh pasukan kemudian makan hingga kenyang, dan makanan pun masih tersisa. Setelah itu, Rasulullah berkata, Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Dengan kedua kalimat syahadat itu, seorang hamba yang tidak ragu padanya akan bertemu dengan Allah dan tidak akan terhalangi saat masuk surga. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.